Oke, sekarang kita akan membahas operator-operator dasar. Apa itu operator? Operator bisa dianggap sebagai fungsi yang melakukan tugas-tugas khusus. Apa itu fungsi? Nanti kita bahas ya. Tapi ini operator-operator dasar, misalnya perkalian, penjumlahan, pembagian, dan seterusnya. Semisal, saya membuat sebuah variabel bernama tahun Nadia. Isinya adalah usia Nadia saat ini. Saat ini tahun 2020 dan Nadia umurnya 20 tahun. Jadi, Nadia lahir di tahun berapa? 2020 dikurangi 20, Nadia lahir di tahun 2000 ya. Oke, kita coba tampilkan. Saya simpan. Kita lihat di sini. Ya. Di sini ditampilkan 2000. 2000 adalah tahun lahirnya Nadia. Atau mungkin bisa nambahkan variabel lain. Tahun Michelle. Misalnya Michelle lahir gitu ya. Nah, Anda bisa menampilkan juga tahun Michelle, tahun dia lahir. Oke. Anda bisa lihat di sini tahun Michelle lahir adalah 1990 ya. Agar lebih mudah dalam penulisan, alangkah baiknya Anda menggunakan variabel di awal deklarasinya ya. Semisal ini, 2020 adalah tahun ini ya, jadi misalnya saya buat variabel tahun sekarang sama dengan 2020 ya. Anda tidak perlu menuliskan angka 2020 di sini, cukup diberikan variabelnya ya. Hasilnya akan sama. Oke, didapatkan hasil yang sama ya. Cara penulisan yang lebih mudah lagi adalah Anda membuat variabelnya di awal. Tahun sekarang, variabel selanjutnya tahun Nadia, dan tahun Michelle. Nah, setelah ini Anda tidak perlu lagi menuliskan var ini ya. Ini sudah variabel, sudah dideklarasikan di atas ya. Oke, jadi ada 3 variabel, tahun sekarang, tahun Nadia, tahun Michelle ya. Oke, kita tadi pelajari ini operator pengurangan ya. Kemudian kita coba misalnya operator penjumlahan. Console.log, kita menampilkan 2 tahun lagi itu tahun berapa. Jadi 2 tahun lagi itu tahun berapa. Jadi tahun sekarang ditambah 2 ya. Tahun sekarang variabel kita masukkan, tahun sekarang isinya adalah 2020 ya. Kita tambahkan dengan 2. Hasilnya adalah ya 2 tahun lagi 2022 ya. Kemudian kita bisa ada operator yang lain, misalnya operator perkalian. Tahun sekarang misalnya dikali 2. Dikali 2 menggunakan ini ya, bintang ya. Saya simpan 4040 ya. Kemudian kita gunakan, kalau pembagian kita gunakan ini ya.
Nah, dibagi 2, 1010. Yang kita pelajari adalah operator-operator dasar dari operator matematika ya. Ini ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Saya beri nama di sini ya. Operator matematika. Kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita misalnya umur Nadia kita masukkan ke dalam variabel umur Nadia ya. Kemudian umur Michelle 30 ya. Oke, ditaruh juga di sini ya. Umur Nadia dan umur Michelle. Oke. Kita masukkan juga di sini ke sini. Nah, jadi tahun sekarang dikurangi variabel tahun sekarang dikurangi variabel umur Nadia. Hasilnya nanti sama. Kita simpan. Oke, kita dapatkan hasil yang sama ya. Selanjutnya kita akan membahas operator-operator logika ya. Saya sudah siapkan di sini operator. Nah, di operator-operator logika ini, logika boolean ya, true dan false. Oke, saya buat variabel baru namanya Michelle lebih tua. Jika umur Nadia lebih kecil daripada umur Michelle, maka Michelle lebih tua, true ya. Nanti ditampilkan true atau false-nya. Kita lihat ya, kita simpan. Ya, true ya. Itu operator logika. Setelah operator-operator matematika, operator-operator logika, selanjutnya kita berkenalan dengan operator. Saya sudah siapkan di sini operator type of ya. Oke. Anda lihat di sini ada type of dari Michelle lebih tua. Michelle lebih tua itu apa? Itu variabel, tipe datanya apa? Tipe datanya saat ditampilkan console.log keluarnya true. Berarti Michelle lebih tua adalah variabel dengan tipe data boolean ya. Selanjutnya type of umur Michelle. Type of umur Michelle berarti yang keluar nanti apa? Tipe data dari umur Michelle. Umur Michelle Anda lihat di sini isinya 30. Tipe data apa ini? Ini adalah tipe data number ya. Kemudian yang ini, kira-kira Anda bisa tebak apa? Kemudian ini misalnya var x. Berarti membuat variabel dengan nama x, tapi tidak diisi ya. Variabelnya tidak ada isinya, keranjangnya tidak diisi. Begitu ditampilkan apa yang terjadi ya. Kita tebak-tebak. Kita save aja file, save. Hasilnya di sini. Ya, di sini Anda bisa perhatikan Michelle lebih tua, berarti tipe datanya boolean. Karena Michelle lebih tua, isinya adalah true ya, true yang ini ya. Kemudian umur Michelle, tipe datanya adalah number. Yang ini ada petik satu di sini dan di sini, berarti tipe data string ya. String adalah deretan karakter. Kemudian ini variabel yang tidak diisi. Tipe datanya tidak bisa didefinisikan ya. Oke, jadi operator type of untuk mengetahui tipe data dari variabel-variabel yang ada. Oke. Kita ke operator precedence. Jadi
operator yang didahulukan lebih dahulu dibanding yang lainnya ya. Ada tingkatan eksekusi dari operator. Jadi operator ini lebih didahulukan dibanding operator yang ini, dan ini gitu. Oke, kita coba aja di sini. Ada 3 variabel. Pertama variabel tahun sekarang, tahun nadia, kemudian ini variabel sudah dewasa. Sudah dewasa di Indonesia di atas 17 tahun ya. Saya ambil 18, 17 saja ya. Di Indonesia sudah dianggap dewasa jika sudah 17 tahun ya. Kemudian di sini ada operator. Apakah sudah dewasa? Berapa operator di sini? 1, 2, 3 ya. Operator matematika ya, ada 3 ya. Nah, untuk mengetahui apakah si Nadia sudah dewasa, tahun sekarang dikurangi tahun Nadia, kemudian lebih besar, lebih kecil, sama dengan sudah dewasa ya. Apakah ini menghasilkan sesuatu ya? Kita lihat di sini. Kita lihat yang dihasilkan adalah true ya. True berarti benar. Kenapa hasilnya tidak misalnya 2020 kurangi 2000 gitu 20 ya. Tapi jawabannya adalah true ya. Ya kita lihat di sini. Ini tabel prioritas ya, precedence prioritas yang lebih pertama dulu dikerjakan sebelum yang lain. Anda lihat di sini. Yang pertama kali dikerjakan adalah kurung buka kurung tutup ya. Jika ada kurung buka dan kurung tutup maka yang pertama dikerjakan. Kemudian Anda lihat di sini ada fungsional dan macam-macam. Kemudian ada logikal, ada itu. Nah, kita menggunakan pengurangan tadi ya, subtraction. Anda lihat di sini, tahun sekarang dikurangi tahun Nadia. Berarti ini dikerjakan dahulu ya. Tahun sekarang 2020 dikurangi tahun Nadia 2000, berarti 20. Apakah yang akan dikerjakan selanjutnya? Kita lihat di sini. Prioritas selanjutnya adalah di sini ya, ini less than or equal ya. Greater than or equal ya. Jadi setelah pengurangan melakukan ini ya. Jadi hasilnya true atau false ya. Berarti kan hasilnya 20 ya. 20 dibandingkan dengan sudah dewasa. Sudah dewasa 17. Berarti true ya. 20 lebih besar atau sama dengan sudah dewasa. Hasilnya makanya true. Nih ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya Anda bisa perhatikan di sini variabel umur Nadia. Jadi variabel umur Nadia diisi dengan tahun sekarang dikurangi tahun Nadia. Berarti 2020 dikurangi 2000 ya. Kemudian ada umur Titin. Umur Titin 35. Kita coba cari rata-ratanya. Rata-ratanya umur Nadia ditambah umur Titin dibagi 2 ya. Hasilnya 37,5. Dan ini jelas salah ya. Kenapa hasilnya 37,5? Karena coba Anda perhatikan di operator precedence ini tabelnya. Anda perhatikan posisi penjumlahan di bawahnya pembagian ya. Nah, di sini Anda lihat division prioritasnya lebih tinggi division dibandingkan addition ya. Jadi yang dilakukan dahulu adalah pembagian dulu. Umur Titin dibagi 2. Umur Titin berapa tadi? Umur Titin ada 35. 35 bagi 2 ya. 35 bagi 2. Hasilnya 17,5. Baru kemudian ditambahkan addition di sini. Additionnya umurnya Nadia. Umur Nadia berapa? 2020 kurangi 2000 berarti 20 ya. Ditambah 20. Hasilnya 37,5 ya. Ini salah. Tapi gimana memperbaikinya? Memperbaikinya Anda mencari prioritas yang lebih tinggi ya. Prioritas lebih tinggi di sini. Nah, ada kurung paling tinggi. Jadi yang dikerjakan dahulu adalah kurung dulu. Kita coba ya, kita beri kurung.
Kita simpan. Hasilnya sekarang benar 27,5 ya. Sekarang kita lihat berikut ya. Ada dua variabel, variabel X dan variabel Y ya. Variabel X itu sama dengan variabel Y. Terus variabel Y sama dengan ini ya, aritmatika ini. Anda perhatikan 5 tambah 5 pertama dulu karena di dalam kurung ya. Anda lihat prioritas pertama yang di dalam kurung. Kemudian dihasilkan 10. Setelah itu ada perkalian, ada pengurangan. Yang pertama dulu yang mana kita lihat di bawah ya. Yang pertama dulu adalah perkalian atau multiplication ya. Baru kemudian subtraction atau pengurangan. Jadi setelah yang di dalam kurung dijumlahkan, hasilkan 10 dikalikan 4. Hasilnya 40. Baru setelah itu dikurangi 6, hasilnya 34 ya. 34 ini masuk ke Y. Apakah juga masuk ke X ya? Bukankah X sama dengan Y? Nah, Anda lihat di sini. Nah, untuk operator yang ini namanya operator assignment ya, assignment. Anda lihat. Anda lihat di sini operator assignment itu pembacaannya dari kanan ke kiri. Jadi dari sini. Dari sini ya. Dengan operator yang ini dari kiri ke kanan ya. Anda lihat semua. Penjumlahan dan seterusnya. Jadi begitu ini hasilkan 34 masuk ke Y ya. Dan setelah itu X sama dengan Y. Jadi X sama dengan 34. Hasilnya adalah 34 dan 34 ya. Seperti ini. Kali ini kita akan melihat operator-operator yang lain ya, terutama operator assignment, operator penugasan ya. Oke, Anda lihat di sini. Di sini X hasilnya adalah 34 ya, 34. Kemudian Anda tulis seperti ini, X sama dengan X kali 2. Berarti X-nya 34. Nah, Anda lihat di sini untuk perkalian bacanya dari mana ke mana ya, left to right, dari left to right. X-nya masih 34 ya, 34 kali 2 jadi dimasukkan ke sini dari right to left ya. Hasilnya adalah 68. Ada cara penulisan yang lain seperti di bawah ini, selain menggunakan cara ini ya. Ada penulisan yang menggunakan cara ini. Oke, mari kita coba. Saya pergunakan cara ini. X bintang sama dengan 2. Ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Jadi hasilnya akan sama. Kita coba ya. Hasilnya adalah 68, sama ya. Penulisannya sama seperti ini. Dua hal ini dua hal yang sama. Ini dan ini sama ya. Ada cara lain. Kita lihat di sini ada yang seperti ini ya. Assignment juga ya. Semisal X sama dengan jumlah ya. Oke. Di sini dibaca bagaimana? X ditambah X sama dengan X tambah 10. Jadi X-nya sekarang terakhir berapa? X-nya 34. 34 tambah 10 berarti hasilnya 44 ya. Ya, lihat di sini hasilnya 44 ya. Oke, ini hasilnya 44. Kita ingin mengurangi ya, mengurangi jadi 1 kali ya.
Daripada Anda menulis seperti ini, Anda bisa menulis seperti ini. X minus minus. Oke, kita lihat hasilnya. Ya. Di sini 44 ya, benar di sini hasilnya 44 dikurangi 1 jadi 43, kurangi 1 lagi jadi 42 ya.